Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali di dalam Devotion from Nations. Hari pagi ini sebelum kita mulai, kita mau mengawali pagi hari ini kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Hari yang baru di mana kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kami boleh merasakan cinta-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, kesetiaan Tuhan, penyertaan perlindungan, bahkan tangan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pagi ini kami berdoa Tuhan, kami membuka hati untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Di hari ini setiap kami dikuatkan, kami memiliki keberanian yang baru, kami boleh memiliki semangat yang baru dalam hidup kami, sehingga kami boleh menggenapi setiap destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Saya kasih judul renungan kita pagi ini yaitu Take Heart. Take heart itu kalau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai tabah hati atau kita berbesar hati. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan sebagai build again our confidence, build again our courage. Jadi membangun kembali rasa kepercayaan dirinya kita, membangun kembali yang namanya keberanian dalam hidupnya kita, membangun kembali yang namanya semangat dalam hidupnya kita. Mari kita buka bersama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-27, ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, ini adalah suatu kejadian di mana Rasul Paulus bersama orang-orang di sana dan juga tentara Romawi, mereka bepergian rencananya ke kota Roma, tetapi di tengah jalan mereka menghadapi badai. Dan badai itu begitu hebat, mereka mengalami begitu banyak kesukaran, mereka mengalami begitu banyak tantangan. Bahkan di sana sempat ditulis bahwa mereka sudah putus asa dengan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka sudah give up, mereka sudah menyerah dengan keadaan yang sedang mereka alami. Mereka ada di suatu situasi di mana seakan-akan nggak ada jalan keluar, mereka nggak punya pengharapan hidup. Tetapi suatu ketika Rasul Paulus menguatkan hati kepada semua orang. Dia pertama kali dia nggak menyalahkan siapapun, walaupun sebenarnya Rasul Paulus sudah pernah mengingatkan lebih baik kita nggak jalan dulu. Tetapi pada waktu itu mereka memutuskan untuk tetap berlayar. Akhirnya mereka berjumpa dengan namanya badai dalam kehidupannya mereka. Tetapi di tengah-tengah badai yang terjadi, bahkan Rasul Paulus juga ada di tengah-tengah badai tersebut, sampai mereka semuanya putus asa. Tapi ada satu perkataan yang menguatkan hati para tentara di sana, para awak kapal di sana, nakoda di sana. Dan Rasul Paulus ngomong bahwa, aku menasihatkan kamu di tengah-tengah kesukaran, supaya kamu tetap bertabah hati. Nah, bertabah hati inilah yang di dalam bahasa Inggris dikatakan I encourage you, I urge you, untuk you take heart, untuk kau menguatkan hatimu kembali. Yes, di tengah-tengah kesukaran seringkali yang menggoncangkan itu bukan kesukarannya itu sendiri, tetapi hatinya kita yang sudah nggak punya kekuatan lagi. Hatinya kita yang sudah putus asa. Hatinya yang kita sudah lemah. Nggak bisa melihat masa depan. Nggak bisa melihat future lagi. Nggak bisa melihat ada pengharapan, ada janji Tuhan dalam kehidupannya kita. Oleh sebab itu saya ingin berkata kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya pagi ini. Kalau engkau sedang ada dalam keadaan kesukaran, kau sedang ada dalam badai dalam kehidupanmu, kau sedang ada dalam kesulitan yang sangat besar, pagi ini firman Tuhan mengatakan, take heart. Ayo, bangun kembali rasa kepercayaan dirimu lagi, bangun kembali harga dirimu, bangun kembali keberanianmu. Karena kalau kita nggak membangun itu dan kita membiarkan hatinya kita hancur, hatinya kita lemah, kita menjadi putus asa, kita kehilangan iman, maka kita nggak akan punya kekuatan untuk melalui badai tersebut. Jadi sebelum Paulus menguatkan yang lain, dia ngomong, ayo kuatkan hatinya kita dulu.
bangun kembali. Yes, kita mungkin salah, sehingga kita salah jalan, kita kena badai, kita mengalami masalah yang begitu pelik, begitu ribet dalam hidupnya kita. Tapi Paulus ngomong, oke, Tuhan udah dengar doanya kita, Tuhan udah ngampunin, tapi sekarang bagiannya kita untuk kita bangun lagi, kita rise up lagi hidupnya kita. Kita jangan terlalu lama berlarut-larut di dalam kesedihan, terlalu lama berlarut-larut di dalam masa lalunya kita. Tetapi kita harus mulai bangkit lagi. Kita harus membangkitkan dirinya kita lagi, menguatkan hatinya kita lagi, dan take heart untuk menghadapi masa depan yang sudah Tuhan kendalikan dalam kehidupannya kita. Masa-masa itu bukan masa-masa yang enak yang dialami. Mereka 14 hari terkatung-katung, gak ada matahari, gak ada bintang. Tapi sampai satu hari Paulus ngomong, ayo jangan putus asa. Kemarin malaikat Tuhan datang, ada intervensi Tuhan, ada firman Tuhan yang disampaikan, sehingga itu yang menjadi kekuatan. Ayat yang ke-25. Kembali, Paulus bercerita, saya coba baca dari ayat yang ke-23, lanjut yang tadi, karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 25, perhatikan ini. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Sebab itu take heart lagi, kata Paulus. Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Alasan untuk Anda dan saya bisa take heart, kita sometimes bisa ngomong, bahwa ayo saudara, kita take heart, ayo kuatkan lagi. Tetapi Paulus ngomong, ada satu kekuatan yang dapat membuat hatinya kita menjadi kuat kembali. Ayat 27 di sana dikatakan, maksud saya ayat 25, karena Paulus percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan, sama seperti yang difirmankan oleh Tuhan, sama seperti yang sudah dinubuatkan, sama seperti apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidupnya Paulus. Dan itulah yang menjadi kekuatannya kita. Jadi ketika Anda dan saya ada di dalam badai kehidupannya kita mengalami begitu banyak tantangan, kesulitan, kesedihan, air mata, pergumulan. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam semua situasi seperti itu. Tapi Paulus ngomong pagi ini sama setiap kita, mengingatkan kita, ayo take heart. Bangun kembali rasa kepercayaanmu diri. Kepercayaan dirimu bangun lagi. Keberanianmu bangkitkan lagi. Dan kau bisa melihat bahwa masih ada pengharapan. Atas dasar apa? Paulus bisa menguatkan hati kepada semua orang di kapal itu. Karena Paulus ngomong, karena ada firman yang Tuhan lepaskan dalam hidupku. Ada malaikat yang menyampaikan firman Tuhan bahwa kita akan selamat. Yes, kita akan kehilangan kapal ini, tapi kita akan selamat. Dan saya percaya, kata Paulus, aku percaya setiap yang difirmankan oleh Tuhan. Oleh sebab itu dalam masa-masa apapun, satu hal yang dapat menguatkan kita, satu hal yang dapat menjadi pondasi untuk Anda dan saya bangkit kembali, yaitu ketika Anda dan saya mendapatkan yang namanya firman Tuhan. Ketika firman Tuhan dilepaskan dalam hidupmu, baik itu melalui pembacaan Alkitab, baik itu melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, maupun lewat kejadian demi kejadian apapun yang sedang Tuhan bicara dalam hidupnya kita. Dan itu menjadi pondasi, itu menjadi kekuatan untuk Anda dan saya take heart, untuk kita bangkit kembali. Karena kita percaya bahwa semua yang Tuhan janjikan, bahwa semua yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa semua yang dinyatakan oleh Tuhan pasti terjadi. Itulah yang akan menjadi dasar kekuatannya kita. Bahwa kita nggak akan lemah, kita nggak akan mati karena badai, tapi kita akan survive dari badai, dari masalah, dari tantangan, kesulitan, kesusahan yang sedang terjadi dalam hidupnya kita. Asalkan satu, kita nggak menjadi lemah iman, tapi kita take heart. Wajar untuk manusia kita lemah iman, tapi jangan terlalu lama. Karena Paulus ngomong, ayo take heart. Sekarang kuatkan lagi imanmu. Bangun kembali kepercayaanmu. Bangun kembali pengharapanmu. Masih ada masa depan. Dan kau lihat akhirnya di sana. Mereka semuanya selamat. Mereka kehilangan kapal.
tapi mereka tetap menikmati yang namanya penyediaan Tuhan. Mereka terdampar di suatu pulau, penduduk pulau itu menyambut mereka dengan sangat baik. Bahkan ketika mereka pergi dari pulau itu, penduduk itu menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. So, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia. Dia nggak pernah meninggalkan hidupnya kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan di tengah badai dia ngomong, take heart nak. Jangan menyerah, bangun lagi. Karena masih ada masa depan. Sekalipun orang benar jatuh, dia nggak akan tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang hidupnya kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang menguatkan hidup kami pagi ini. Kami berdoa biar pagi ini, terutama buat saudara-saudaraku Tuhan, yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan di tengah badai. Mereka udah mulai menyerah. Aku berdoa firman hari ini menguatkan kembali hati mereka. Ada firman-firman yang mereka ingat kembali saat ini. Dan itu menjadi pondasi, ada janji-janji Tuhan yang kembali diingatkan dalam hidup mereka. Itu menjadi kekuatan untuk mereka membangun kembali keberanian, membangun kembali kepercayaan diri mereka, membangun kembali iman pengharapan, sehingga mereka nggak lemah, mereka nggak kalah dengan badai yang sedang mereka hadapi, tapi mereka akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, terpujilah nama-Mu, berkati setiap umat-Mu, dan biar kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. God bless you.